Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana walladzi amatana ba'da ahyana walladzi hasyarana ba'da mautina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup manusia di alam dunia ini cuma sekali dan sebentar. 100 tahun yang lalu kita belum lahir, dan 100 tahun yang akan datang mungkin semua kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Oleh karena itu, hidup yang cuma sekali dan sebentar ini, mari terus kita gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi segala larangan-larangannya. Karena hanya dengan bekal inilah kita semuanya akan berpulang menghadap Allah. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kesempatan khutbah siang hari ini kami ingin menyampaikan satu ayat dari surah Yasin ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surah Yasin ayat 12 ini Allah memberikan informasi kepada kita. Pertama, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Jamaah rahimakumullah, dahulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awal-awal berdakwah, beliau memberikan kabar ini kepada kaum kafir Quraisy. Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya kalian kelak akan mati, dan ketika mati, setelah mati kelak akan dibangkitkan kembali dari alam kubur. Ada beragam tanggapan, ada yang percaya, ada yang ragu, ada yang betul-betul tidak percaya, bahkan menghina Rasulullah. Ada dua orang kafir yang ketika mendengar Rasulullah menyampaikan itu, kemudian dia pulang ke rumah, diambillah cangkul dan karung, kemudian dia pergi ke kuburan, dia bongkar kuburan, dia kumpulkan tulang belulang dan dimasukkan ke dalam karung. Kemudian tulang belulang itu dibawa di hadapan Rasulullah. Wahai Muhammad, kamu mengatakan bahwa tulang belulang ini akan dibangkitkan lagi. Bagaimana mungkin tulang belulang bisa bangkit lagi, bisa hidup lagi? Siapa yang akan menghidupkan? Kemudian turun ayat Allah, Qul yuhyihal ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, yang akan menghidupkan tulang belulang ini
adalah yang menciptakan pertama kali, dan Allah Maha mengetahui tentang segala makhluk. Jadi Allah lah yang akan menghidupkan tulang belulang, yang akan menghidupkan kita, yang akan menghidupkan seluruh manusia yang sudah meninggal. Dan bagi Allah itu adalah sesuatu yang sangat mudah sekali. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, untuk orang-orang yang beriman, kepercayaan bahwa setelah mati ada kehidupan lagi, setelah dunia ada akhirat, ini sudah tertancap dalam dada kita, dalam keimanan setiap orang-orang muslim. Karena kita yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian, ada akhirat setelah dunia, maka ini juga mengontrol kehidupan kita untuk tidak berlaku sewenang-wenang, tidak berlaku maksiat yang terlalu banyak. Inna nahnu nuhyil mauta. Allah yang akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Kemudian surah Yasin, pesan surah Yasin yang selanjutnya, wa naktubu ma qaddamu, dan Allah akan mencatat setiap apapun yang kamu lakukan. Sesungguhnya setiap kita itu diikuti oleh dua malaikat. Malaikat yang mencatat amal perbuatan baik berada di sisi kanan, namanya malaikat raqib. Malaikat yang mencatat maksiat kita berada di sisi kiri, namanya malaikat atid. Tapi dua malaikat ini yang mengendalikan adalah malaikat raqib. Malaikat raqib yang mengendalikan catatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah diterangkan, fa idza amila hasanatan katabaha malakul yamini asyara. Apabila ada seseorang melakukan perbuatan yang baik, maka malaikat raqib segera mencatat kebaikan kita dan dilipat gandakan minimal 10 kali. Wa idza amila sayyi'atun, apabila seseorang melakukan perbuatan jahat atau melakukan perbuatan maksiat, qala sahibul yamin li sahibis shimal, maka malaikat raqib berkata kepada malaikat atid, da'hu, tahanlah, jangan kau catat dulu, jangan kau catat dulu maksiatnya, sab'a sa'atin, sampai 7 jam, la'allahu yusabbihu au yastaghfiru, barangkali dia akan segera membaca tasbih dan segera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini dijelaskan bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan amal baik, maka seketika itu juga dicatat kebaikan kita, bahkan dilipat gandakan minimal 10 kali. Tetapi ketika seseorang melakukan perbuatan jahat, melakukan maksiat, malaikat mencegah, jangan dicatat dulu, tahan dulu sampai 7 jam, barangkali dia akan bertobat, barangkali dia akan mengakui kesalahan-kesalahannya. Inilah keadilan Allah, inilah kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan langsung dicatat, sementara kemaksiatan ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naktubu ma qaddamu, setiap kebaikan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wa atharahum, kata Allah, tidak hanya kebaikan kita, bekas-bekas kebaikan yang kita tinggalkan pun akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa atharohum ini para ulama tafsir menjelaskan. Yang pertama, bekas-bekas peninggalan kebaikan kita ataupun bekas-bekas kejahatan yang kita lakukan, baik kemaksiatan atau kebaikan. Ketika meninggalkan bekas, maka dua-duanya akan abadi. Nabi SAW bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyang qusa min auzarihim syai'un. Barang siapa yang menjadi sponsor kebaikan, barang siapa yang menjadi pelopor kebaikan, dan kebaikan itu diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka dia mendapatkan kebaikan itu, mendapatkan pahala itu ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Sebaliknya, barang siapa yang menjadi pelopor kemaksiatan dan kemaksiatan itu diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka dia akan mendapatkan dosa ditambah dosa orang-orang yang mengikutinya. Misalnya satu contoh, dahulu masjid ini tidak ada, kemudian mungkin ada 1-2 orang yang mempelopori, menginisiasi untuk mendirikan masjid ini. Maka pendiri masjid pertama kali itu dia mendapatkan pahala ditambah pahala oleh orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang berjamaah, orang-orang yang memakmurkan masjid itu. Pahalanya semua diberikan kepada pelopor itu tanpa mengurangi pahala orang-orang yang berjamaah di situ. Maka beruntung orang-orang yang beramal jariah, berinfak, melakukan kebaikan-kebaikan yang kebaikannya itu diikuti oleh orang-orang setelahnya. Walaupun jasadnya sudah hancur, lebur, tetapi kebaikannya terus dikenang, kebaikannya terus dilestarikan, maka dia terus mendapatkan aliran pahala itu. Sebaliknya, misalnya kampung masyarakat sudah ayem, tentrem, sudah tenang, tiba-tiba ada seseorang yang datang, kemudian dia membuat acara maksiat. Mungkin dia mendirikan satu rumah, yang rumah itu untuk perjudian, rumah itu untuk minum-minuman khamr, minum-minuman keras. Kemudian diikuti oleh orang-orang, semakin banyak orang yang mengikuti, semakin banyak dosa dia akan mendapatkannya. Walaupun dia sudah mati, sudah meninggal, tetapi tempat maksiat itu terus hidup, maka dia terus akan mendapatkan siksaan dari peninggalan yang maksiat itu. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, tidak ada pilihan lain kecuali mari kita hidup di dunia meninggalkan kenangan-kenangan yang baik, meninggalkan kebaikan, syukur-syukur kebaikan kita diikuti oleh orang lain. Akhir khutbah ini saya ingin menyampaikan sebuah riwayat tentang wa'atharohum, bekas-bekas peninggalan. Dahulu ketika Rasulullah SAW hidup di Madinah, kemudian mendirikan masjid di sana, ada namanya Bani Salamah. Bani Salamah itu memiliki sebuah perumahan. Perumahan itu dinamakan Bani Salamah, tetapi tempatnya jauh dari masjid. Perwakilan dari Bani Salamah itu mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini kepingin sekali selalu ikut berjamaah, selalu ingin ikut pengajian bersama engkau ya Rasulullah. Tetapi sayang rumah kami ini sangat jauh dari masjid. Kami mengusulkan bagaimana kalau perumahan kami kita pindah di dekat masjid, sehingga mudah untuk berjamaah, mudah untuk
pengajian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, alaikum manazilakum fa innama taktubu atharakum. Tetaplah kalian di rumahmu, jangan pindah, karena jejakmu, jejak langkahmu akan dicatat oleh malaikat. Jadi wa atharohum itu ahli tafsir menjelaskan adalah jejak langkah kita menuju ke tempat masjid. Langkah-langkah kita menuju masjid itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari kiamat akan menjadi saksi kebaikan kita. Tanah yang kita injak menjadi saksi kebaikan-kebaikan kita semuanya. La syai'in ahsainahu fi imamin mubin, dan semuanya itu akan disimpan rapi di Lauhil Mahfuz. Kebaikan kita, keburukan kita, bekas-bekas peninggalan kita, semuanya akan di-file secara rapi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disimpan di Lauhil Mahfuz. Kelak di hari kiamat akan ditunjukkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma